Karis dan Shalom. Grace and peace from our Lord Jesus Christ, from the Father and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan pemahaman firman Tuhan. Kita akan pelajari dari kitab Injil Yohanes. Kita lanjut di Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan saya akan bagi di perikop ini dari ayat 22 sampai ayat 30 untuk minggu ini. Dan minggu depan kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. So the reading of the word of God for this week is taken from John chapter 3. We will be reading from the verses 22 up to 30. And then next week we will be continue to read from verse 31 to the end, which is 36. Before we read the word of God, let us pray. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap terima kasih bahwa pada hari Tuhan ini kami boleh berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mohon, tolonglah kami semua dengan Roh Kudus yang adalah guru batin kami, membuka akan hati, pikiran, perasaan, konsentrasi kami semua, agar kami pusatkan pada itu dan kami boleh memahaminya dan dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang pada hari ini, baik pada pagi, siang, sampai malam memberitakan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami pada saat ini, juga pada malam nanti dalam live streaming pelayanan dan pengajaran, agar itu juga boleh menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang ikut untuk mendengar, mempelajari, mendiskusikan, dan bersama-sama dalam live streaming nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang satu-satunya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 22 dan seterusnya. John 3 verse 22 and following. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga.
Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca dan mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara, pada minggu ini kita mempelajari bagian teks yang sangat spesial dan sangat applicable dan sangat cocok bagi kehidupan kita saat ini, bahkan di zaman ini, di mana terjadi kepahitan, keirihatian, kecemburuan, kebencian, dan persaingan-persaingan yang sepertinya tidak sehat. Dan akibat itu hati orang menjadi panas, menjadi sakit, dan sering terjadi akibat dari kecemburuan, iri hati, saingan, dan lain sebagainya. Maka timbullah kebencian dan bisa mengarah pada pembunuhan. Saudara, tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah semua kemuliaan adalah untuk Tuhan Yesus. All glory is for Jesus. No competition, no hate, no envy, no rivalry, no jealousy. Semua untuk Tuhan Yesus. Tidak boleh ada kecemburuan, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada saingan yang tidak sehat, tidak boleh ada kebencian dan kecemburuan itu. Saya membuat poin ini, tema seperti ini berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, dan berharap bahwa dengan firman Tuhan ini dapat menolong saudara dan saya di dalam menjalankan kehidupan beribadah dan kehidupan berelasi dengan Tuhan dan sesama kita, termasuk dengan keluarga kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya yang berinteraksi dan berelasi dengan kita.
Saya membaca berulang-ulang firman Tuhan yang tadi kita baca, dan saya melihat secara spesial masalah dan tension yang ada di dalam murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka sepertinya merasa cemburu dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang juga membaptis. Mereka sepertinya iri dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saudara, untuk memahami akan hal ini secara baik, ada 3 poin penting yang bisa kita ikuti. Yang pertama, bahwa masalah ini kita harus lihat dalam konteksnya. Kemudian kita lihat masalah ini dengan bagaimana solusi yang diberikan oleh Tuhan lewat Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, kita lihat kesimpulan yang bisa kita tarik berhubungan dengan masalah yang terjadi. Saudara, mari kita lihat konteks masalah sehingga terjadi semacam persaingan dan kecemburuan yang timbul dalam diri murid-murid Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dalam konteks dikatakan di sana bahwa sesudah itu Yesus dengan murid-muridnya pergi ke tanah Yudea. Sesudah itu menunjukkan sesudah cerita sebelumnya, sesudah peristiwa sebelumnya, dan peristiwa sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama dalam 3 khotbah berurutan dalam perikop yang berhubungan dengan percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus berhubungan dengan topik dilahirkan kembali atau lahir baru atau manusia baru yang sudah kita pelajari secara dalam minggu per minggu. Dan saya harap saudara masih ingat hal-hal yang kita pegang, kita pelajari, kita ikuti, kita dalami 3 minggu berturut-turut minggu lalu. Jadi setelah atau sesudah Tuhan Yesus bercakap dengan Nikodemus agar supaya Nikodemus mengerti tentang arti dilahirkan kembali, menjadi manusia baru dan percaya pada Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus dan menjadi hidup sebagai anak Allah yang adalah gambar dan rupa Allah di dalam ketaatan, kebenaran, kesucian dan pengetahuan dan kasih kepada Allah dan sesama. Lalu Tuhan Yesus berangkat menuju tanah Yudea. Dalam bahasa Inggris dia bilang menuju pada countryside atau daerah yang ada di luar kota. Dan kalau kita lihat konteksnya itu berhubungan dengan baptisan, maka saya yakin itu tidak jauh dari perjalanan aliran Sungai Yordan itu. Nah, kalau sudah lihat di peta bisa diketahui bagaimana Sungai Yordan itu mengalir dari utara menuju ke selatan dan dari daerah Galilea, Samaria menuju ke Yudea. Dalam konteks di sini dikatakan bahwa tatkala Tuhan Yesus dan murid-muridnya menuju ke countryside, daerah pedalaman Yudea, mereka berdiam di situ. Mereka tinggal beberapa
lama di situ bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tidak diberitahukan berapa hari, berapa minggu, tetapi dikatakan saja bahwa dia bersama-sama dengan mereka. Dan kalau diadakan baptisan dengan banyak orang seperti dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, maka pasti ada berhari-hari di sana. Mereka ikut Tuhan Yesus mengajar, lalu baptis, ngajar, baptis dengan murid-muridnya. Memang dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, tapi dikatakan Tuhan Yesus membaptis karena dia bersama dengan murid-muridnya satu arah, satu tujuan, satu action, yaitu membaptis orang-orang yang datang menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, tatkala murid-murid Yohanes melihat bahwa ternyata kelompok Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu mengadakan tindakan membaptis sama seperti Yohanes yang sebelumnya lebih dahulu mengadakan baptisan penyucian, baptisan pengampunan dosa, dan baptisan pertobatan, mereka merasa sedikit kurang enak karena terjadi hal yang sama seperti Yohanes buat. Kenapa Tuhan Yesus juga buat seperti Yohanes buat? Dan yang lebih mengganggu mereka secara psikologi, secara emosional, bahkan secara logika, yaitu orang yang datang untuk memberi diri dibaptis ke dalam kelompok Tuhan Yesus dan murid-murid itu jauh lebih banyak dari yang pergi ke Yohanes. Bahkan dikatakan di sana bahwa semua, ini dalam bahasa Indonesia dikatakan begitu. Di ayat yang ke 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Kata semua orang itu menunjukkan a lot of people going to be baptized, and that's showing, underline, emphasizes the feeling of jealousy. Ada perasaan cemburu di sana. Bahkan ada rasa iri hati di sana. Dan terjadilah perselisihan, pertengkaran akibat iri hati itu, akibat kebencian itu. Sehingga mereka membawa masalah ini kepada Yohanes Pembaptis. Because of that jealousy, the feeling of jealousy and envy between the disciples of John, they then brought this case to John the Baptist to find the solution, and we have to read about that. That is the context. Inilah konteksnya. Masalah timbul akibat semacam kompetisi terjadi dan mereka merasa cemburu dan merasa iri, dan kemanusiaannya timbul di sana yang perlu kita pelajari bersama-sama untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita lihat solusi yang Tuhan berikan dan bagaimana kita bisa belajar dalam kehidupan bergereja kita, berorganisasi kita, dalam kehidupan berkeluarga kita, untuk bagaimana mengapproach dan menyelesaikannya secara alkitabiah dan secara surgawi. Dan itu ada dalam poin yang kedua. Saudara, semua kita dalami lebih banyak dalam poin kedua, solusi dari masalah yang Tuhan kasih lewat Yohanes Pembaptis untuk murid-muridnya yang merasa cemburu dan merasa iri dan merasa semacam kurang enak dan bisa saja jengkel karena sudah terjadi perdebatan di sana. Ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa hal-hal seperti begini bukan baru terjadi di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama itu juga sudah ada. Dan contoh yang
sangat jelas kecemburuan itu. Misalnya pada contoh Kain dan Habel. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa mulai datang, maka dosa mulai berjalan dan merasuk kepada anak-anak dari Adam dan Hawa, dan dalam hal ini Kain dan Habel. Kain merasa cemburu kepada Habel, dan akibat kecemburuan yang begitu tajam dan iri hati yang begitu tajam, maka timbullah kebencian. Dan kebencian adalah akar dari pembunuhan. Dan sebagai akibatnya Habel mati dibunuh oleh kakaknya sendiri. Pembunuhan datang dari kebencian, kebencian datang dari iri hati dan kecemburuan. Cemburu membuat benci dan bermusuhan, dan bermusuhan dan kebencian menghasilkan kematian. Saudara, bukan saja Kain dan Habel yang bisa kita belajar tentang hal kecemburuan ini, bahwa seharusnya mereka berdua fokusnya kepada Tuhan, tapi sekarang terjadi fokusnya kepada diri. Kain merasa bahwa dirinya itu tidak diperhatikan oleh Tuhan, dirinya itu tidak diterima oleh Tuhan, dan dia membenci dan membunuh saudaranya. Seandainya dia fokus kepada Tuhan, sama seperti Habel fokus kepada Tuhan, bersama-sama fokus kepada Tuhan, bukan kepentingan dirinya, bukan egoisnya, bukan selfishnya, bukan kepentingan dirinya yang dia lihat, atau bahkan bukan stinginya dirinya. Stingy itu kikir terhadap Tuhan, dan dia mau supaya dirinya saja yang mau mendapat semua dan tidak membawa persembahan yang baik untuk Tuhan, maka dia tidak diterima, dan akibatnya terjadilah kecemburuan dan pembunuhan. Itu bagian contoh yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama, yang kita bisa bandingkan dengan apa yang sementara terjadi dalam teks kita pada saat ini. Contoh yang lain, saudara, bisa kita amati juga di dalam kitab Bilangan pasal 11, khususnya ayat 24. Kita baca itu cepat-cepat, saudara, untuk melihat contoh yang lain bagaimana hal-hal seperti kecemburuan ini juga terjadi di dalam lingkungan bangsa Israel sendiri. Bilangan pasal 11 ayat 24. Saya akan baca itu bagi saudara-saudara. Ayat 24, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Ayat 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa.
Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudara, ini juga bagian contoh yang lain bagaimana Yosua tidak rela untuk orang-orang yang lain melayani Tuhan. Dia tidak mau supaya Eldad dan Medad yang mendapat roh Tuhan ini bernubuat seperti nabi dan melayani Tuhan. Ini contoh selfish dari Yosua sendiri. Dia hanya mau Musa saja, sehingga Musa bilang, engkau mau giat dukung saya. Harusnya Yosua berfokus pada Tuhan supaya all glory to God, all service to God, semua pelayanan harusnya ke Tuhan. Dan kalau dua orang ini, si Eldad dan Medad, melayani Tuhan, so what's the problem? Roh Tuhan juga bekerja dalam mereka. Dan ini saudara, hal yang baik untuk kita pelajari, bahwa kalau orang melayani Tuhan dengan giat dan semangat untuk kemuliaan Tuhan, biar dia berjalan. Jangan kita merasa cemburu seakan-akan hanya kita saja yang benar. Sometimes we think that we are the only true and the other people is not right. We are the right one, we are the true group of God, and the other one is not true. And we become selfish. Kita kadang-kadang mau seperti untuk kita saja. Di sini lihat Yosua mau hanya Musa saja. Padahalnya Eldad dan Medad ini, kedua orang ini juga dikuasai oleh Roh Kudus dan melayani Tuhan. Makanya jawaban Musa itu back to God. Fokusnya ke Tuhan, bukan fokusnya kepada dirinya. Dia bilang kalau semua orang umat Tuhan dapat Roh Kudus dan bisa berkhotbah dan bernubuat dan melayani, that's good, itu bagus. Karena apa yang dibuat oleh Tuhan itu untuk kemuliaan namanya. Jadi Musa memberikan jawaban yang berpusat pada Tuhan, agar biar nama Tuhan itu dimuliakan lewat orang-orang itu. Sementara Yosua mengarah pada kepentingan diri. Kepentingan diri dia sebagai abdi Musa dan kepentingan Musa yang dia lihat. Jadi dia justru berpusat pada manusia, bukan berpusat pada Allah. Tatkala kita berpusat pada manusia dan bukan pada Allah, maka terjadilah kecemburuan, keiri hatian, keegoisme. Rasa egois tinggi, rasa kepentingan diri sendiri tinggi, sehingga karena kita hanya mau selfish kita saja dan bukan orang lain, maka terjadilah iri hati, terjadilah kecemburuan, dan terjadilah permasalahan, terjadilah konflik, dan terjadilah kebencian dan bisa menuju pada pembunuhan. Contoh yang lain lagi saudara yang cukup tajam dan cukup menarik berhubungan dengan hal seperti ini dalam konteks kita, yaitu kecemburuan dari Saul kepada Daud. Saudara-saudara mungkin ingat itu cerita bagaimana Saul cemburu kepada Daud dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel itu bercerita tentang bagaimana Daud dicemburui oleh Saul. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 18. Let's read together from 1 Samuel chapter 18 about the jealousy and envy of Saul to David just because of how they went to war. Itu hanya gara-gara orang-orang menari dan mengangkat lagu dengan membuat statement kalau Daud
berani dan mampu membunuh musuh-musuh Israel lebih banyak dari Saul. Mari kita baca 1 Samuel pasal 18 ayat 6 dan seterusnya. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan. Dan dalam nyanyian balas-balasan inilah terjadilah kecemburuan akibat berpusat pada diri bukan pada Tuhan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Saul diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, dan ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara, cerita ini ada hubungannya dengan konteks cerita yang kita pelajari, kita baca tadi. Saul merasa cemburu sekali kepada Daud. Daud membunuh jauh lebih banyak daripada yang Daud membunuh musuh-musuh mereka. Dikatakan Saul membunuh ribuan, Saul membunuh berlaksa-laksa. Dalam bahasa Inggris dikatakan 10,000, artinya puluhan ribu. Jadi anggaplah sekitar 10 kali lipat dari Saul. Sama seperti tadi Tuhan Yesus dan murid-murid itu membaptis banyak orang, dan mereka kemungkinan besar tidak terlalu banyak orang lagi karena sekarang sudah ada Tuhan Yesus dan kelompok murid-muridnya itu membaptis. Apa yang kita pelajari dari Saul kepada Daud? Kecemburuan itu mengarah pada pembunuhan, kebencian, penghancuran. Saudara bisa juga pelajari yang lain, misalnya cerita tentang Yusuf. Yusuf juga sama. Akibat dari perhatian dari bapaknya yang memberikan pakaian yang bagus kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya merasa cemburu, dan akibat dari kecemburuan itu akhirnya mereka berikhtiar untuk membunuh saudaranya Yusuf. Saudara, banyak lagi contoh-contoh kecemburuan yang kita bisa lihat, dan karena persaingan dan lain sebagainya kita bisa pelajari dan kita bisa diskusikan lebih banyak tentang itu, termasuk dalam perjanjian baru seperti dalam
jemaat di Korintus, 1 Korintus, di sana dijelaskan tentang mereka membuat kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Kristus, dan terjadilah perpecahan. Saudara, saya mengangkat contoh-contoh ini untuk menolong kita memahami bagaimana kecemburuan itu bisa membahayakan gereja, bisa membahayakan keluarga, dan membahayakan diri sendiri. Kain cemburu kepada Habel, dan bahayanya yaitu Kain membunuh saudaranya. Habel meninggal, Kain kena hukum. That's the consequences. Itulah konsekuensi dari tindakan kecemburuan. Saul cemburu kepada Daud, mau bunuh Daud, untunglah dan bersyukur bahwa Daud tidak mati di tangan Saul. Padahal dia sudah berikhtiar dan sudah action pembunuhannya dari akibat kebencian dan kecemburuannya itu. Maka dia berikhtiar untuk membasmi Daud, dan saudara bisa baca terus dalam kehidupan selanjutnya, dia selalu mencari Daud untuk dibasmi. Yusuf juga sama, akibat dari kecemburuan yang terjadi, yaitu mereka berikhtiar untuk menghabisi saudaranya. Tadi saya sebut tentang jemaat di Korintus, akibat daripada persaingan dan terjadi iri hati dan lain sebagainya, gereja pecah. Maka saudara, kesimpulan yang kita bisa ambil dari cerita-cerita tadi, contoh-contoh tadi, bahwa di mana ada keirihatian dan itu akan terjadi kebencian, dan arah terakhir adalah pembunuhan dan perceraian dan perpisahan, dan korbannya gereja secara menyeluruh, organisasi secara menyeluruh, keluarga secara menyeluruh menjadi hancur belur, dan juga pribadi yang action itu, baik pribadi yang jadi korban dari kecemburuan maupun pribadi yang cemburu itu sendiri, yang iri itu sendiri, yang merasa bersaingan dengan saudaranya atau dengan kelompok yang lain itu. Maka pentinglah untuk kita pelajari bersama supaya kita tidak masuk ke hal seperti begitu. Tuhan mengetahui itu, dan Tuhan menolong murid-murid dari Yohanes agar supaya mereka tidak jatuh ke situ, dan agar supaya pelayanan mereka itu tidak terganggu, dan agar supaya mereka bisa melayani dengan sukacita. Dan solusi yang kita bisa lihat dalam poin kedua nanti ini akan sangat menolong kita, bagaimana solusi yang diberikan oleh Yohanes di bawah pimpinan Tuhan membawa damai, dan damai membawa sukacita, dan mereka mengarahkan posisi pelayanannya kepada Tuhan, bukan kepada diri. So you see, the point is all for God, all for Jesus. The glory should go there, not to you, not to your organization, not to your person, your selfishness, but you must focus to God and Lord and only. The glory should be given to Him, all for God, all for Jesus. Saudara, mari kita lihat di poin yang kedua, solusi masalah yang Tuhan kasih lewat Yohanes. Kita baca bersama-sama teks kita, Yohanes pasal 3. Kita baca dari ayat yang kita baca ulang teksnya saja. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian,
Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Itulah jealousy, itulah kecemburuan. Padahal mereka juga membaptis. Artinya bukan nol sama sekali. Artinya bukan tidak ada orang yang datang ke kelompok mereka. Ada juga yang masih datang. Hanya yang pergi ke Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk dibaptis itu banyak. Bahkan dikatakan dengan kata semua. Ini ekspresi yang menunjukkan bahwa kita kalah. Kita lebih kecil. Mereka itu lebih besar. Orang yang engkau kasih kesaksian itu banyak sekali. Sepertinya we lost. Saudara, itulah kecemburuan. Saat kita merasa bahwa kita kurang, orang lain lebih, timbul kecemburuan. Saat kita melihat bahwa pujian lebih kepada banyak orang, perhatian lebih banyak kepada banyak orang yang lain, dan bukan ke kita, kita cemburu. Kenapa? Karena kita. Me. Myself. Itu yang namanya ego. Itu yang namanya selfish. Maunya saya. Ini yang muncul dalam benak murid-murid dari Yohanes. Merasa bahwa orang kurang datang dan kurang perhatian, dan bisa juga kurang dapat kemuliaan di situ. Karena tentu Tuhan kasih authority ke Yohanes, itu sama dengan kemuliaan yang dia dapat. Karena kalau tidak ada authority, tidak akan datang orang-orang. Dan karena datang orang-orang, itu terjadi juga kemuliaan yang Tuhan kasih kepada Yohanes. Dan mereka, tapi sekarang kemuliaan itu seperti menurun. Perhatian itu menurun. Justru sekarang mengarah kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saudara, kalau Yohanes ini tidak waspada dan tidak hati-hati, dan dia juga orang yang ego, orang yang selfish, orang yang hanya mau cari pujian untuk dirinya sendiri, maka terjadi konflik yang besar. Maka terjadi persaingan yang besar. Maka terjadi iri hati yang besar. Maka terjadi tension yang besar antara dua golongan. Golongan Yohanes dan golongan Yesus. Dan terjadilah kecemburuan dan keirihatian. Dan kalau tidak diselesaikan secara baik, maka bisa terjadi perpecahan, permusuhan, pertikaian, kebencian, dan sama seperti contoh-contoh tadi akan menuju pada pembunuhan. Saudara, Tuhan memberikan solusi yang luar biasa lewat Yohanes. Demikian Yohanes menjawab. God gives the answer to John the Baptist in order to destroy the jealousy and the envy. No jealousy, no envy, no competition, no rivalry. Tidak ada itu. Kompetisi dan saingan-saingan yang tidak ada dalam pikiran Yohanes. Maka dia jawab begini. Jawab Yohanes ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau Yesus tidak dapat karunia dan pemberian dari surga, artinya kalau dia bukan orang surgawi, kalau dia bukan diutus oleh Allah, kalau dia bukan orangnya Allah, kalau dia adalah musuh kita dan saingan kita yang buruk dan busuk, maka tidak bisa dia buat itu. Yohanes mau tandaskan kepada mereka dengan ayat ini bahwa yang dia buat di sana itu karena dia orang surgawi. Sudah lihat dalam ayat yang ke-28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mau tandaskan kepada mereka bahwa dia bukan Mesias itu. Dia tidak butuh itu glory.
Karena dia bukan Mesias. Dia tahu bahwa di sana itu orangnya, dia itulah the Lamb of God. Dia itulah anak Allah, dia yang harus dapat itu, dia yang harus dapat kemuliaan itu, bukan saya. Jadi fokus dari Yohanes bukan dirinya, fokus Yohanes lagi pada Tuhan Yesus. So if Jesus is my focus, this is my way of serving, to prepare the way for Him, why should we worry about it? Kamu tidak perlu khawatir dan ragu masalah berapa banyak yang ke dia, berapa banyak yang ke kita. That's not the problem. Justru aku bersuka cita bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi dia. Jadi saudara, di sini kita boleh lihat bahwa fokus dari Yohanes bukan diri. Karena dia bisa saja kalau fokus dirinya, dia bisa saja membuat seakan-akan dia itu Mesias dan membuat manuver, movement agar supaya banyak orang datang kepada dia dan mengelu-elukan dia dan memuji-muji dia dan mencari itu kemuliaan. Dia tidak butuh itu. Dan inilah hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan di Alkitab juga sendiri katakan kalau Yohanes adalah nabi yang paling besar, yang luar biasa. Tapi dia tidak mencari itu. Bahkan dia tidak bilang kalau dialah Mesias itu. Sehingga saudara lihat, dia katakan dia mengerti bahwa dia datang untuk menjadi sahabat dari Tuhan Yesus bagaikan best man of the groom. Dikatakan di sana bahwa dia seperti sahabat di samping mempelai, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 29 dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang punya istri itu adalah suami. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Bahwa dalam tradisi perkawinan pernikahan itu best man atau orang yang di samping mempelai, sahabat terdekatnya itu bersuka cita tatkala sahabatnya menikah, yaitu mempelainya itu. Dia bersuka cita untuk temannya, apalagi dia datang untuk temannya, dia hadir untuk temannya. Maka itu Yohanes mengambil ilustrasinya untuk menunjukkan betapa dalamnya sukacita dia sebagai best man, sebagai sahabat dari sang mempelai. Maka dikatakan di sana, inilah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saya bersuka cita penuh karena saya lihat sang mempelai sudah ada dan saya mendukung dia dan sangat bersuka cita dia bisa hadir bersama dengan pengantinnya, itu gerejanya. Yohanes tahu diri dia adalah pelayan, dia bukan Mesias. Yohanes tahu diri bahwa karena kita ini yang melayani dia, maka fokus kita harus ke dia. Our focus and attention and serving should be focused to Him and alone. Haruslah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri. Itulah pelajaran penting bagi kita dalam menghadapi masalah kecemburuan, dalam menghadapi masalah iri hati, dalam menghadapi masalah persaingan yang tidak sehat, dalam menghadapi masalah yang bersifat mengganggu jiwa kita akibat orang lain lebih dari kita. Solusi yang saya lihat di sini yaitu Yohanes berpusat pada Tuhan, berpusat pada Allah, berpusat pada pelayanan, bukan berpusat pada diri. Dia mau supaya pelaksanaan pelayanan harus kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia jalankan itu untuk kemuliaan Allah. Kita di sini, Yohanes dan murid-muridnya harus juga jalankan terus pelayanan itu untuk kemuliaan Allah. Dan ini pelajaran penting untuk saudara dan saya, sama seperti tadi Musa. Kalau ada yang dapat karunia dari Tuhan dan mau melayani Tuhan, biar saja dia jalankan itu. Tidak perlu kita cemburu. Kalau gerejanya besar dan berkembang untuk Tuhan, biar saja dia jalankan. Tidak perlu kita cemburu. Dan kita bisa juga aplikasikan masalah pelayanan yang lain.
Apakah dalam pelayanan pendidikan kah, sekolah kah, bisnis kah, atau organisasi politis pemerintahan, apapun, kalau ada yang maju lebih baik, kalau dia jalankan untuk kemuliaan Allah, biar itu dia maju. Jangan kita potong dia, jangan kita menyusahkan dia, jangan kita pakai strategi-strategi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara kelihatan maupun tidak kelihatan. Apalagi kalau kita membuat adu domba, apalagi kalau kita membuat supaya orang itu jadi korban menuju pada kematian. Saudara, tanggung jawabnya besar. Yohanes tahu dia tidak mau ke situ, dia tidak mau arah ke situ. Dan ini menurut saya pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Tuhan memimpin Musa, sama seperti Tuhan memimpin Habel, sama seperti Tuhan memimpin Yusuf, sama seperti Tuhan memimpin Rasul Paulus setelah menghadapi persaingan di dalam gereja itu. Dan kita perlu tarik ini semua untuk diri kita masing-masing dalam pelayanan, dalam hidup, dalam berkeluarga, dalam berorganisasi, dalam bergereja, dalam melayani Tuhan. Sebaiknya fokus kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang disimpulkan dalam poin ketiga dari Yohanes, dia bilang, dia harus menjadi lebih besar. Itu sudah lihat dalam ayat yang ke-30 dari bacaan kita, yang adalah poin ketiga kesimpulannya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, kesimpulan Yohanes kepada mereka, aku bukan Mesias, aku bukan orangnya. Aku harus makin kecil, ia harus makin besar. Kenapa dia katakan itu? Karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, anak domba Allah. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk banyak orang. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk gerejanya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk pengantin. Dia tahu bahwa tugas dia adalah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus sudah datang dan mulai menjalankan pelayanan untuk gereja, maka biarlah Tuhan Yesus makin besar, makin dimuliakan, makin diikuti, makin dilayani, dan makin dipuji, dan biarlah dia makin kecil. Wow. Ini sebuah statement humbleness. Ini sebuah statement rendah hati. Dan ini perlu kita semua belajar sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang gereja, sebagai orang yang telah lahir baru. Mari kita belajar dari statement firman Tuhan dari Yohanes. Mari kita menjadi kecil, mari kita merendahkan diri, dan mari kita terus melayani, dan jangan kita mencari jadi besar. Jangan kita yang mau dilayani, tapi kita melayani. Jangan kita yang mencari pujian, tapi biar pujian itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak lain kepada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan hidup kita dalam gereja? Oh biar. Gereja harus memuji Tuhan, bukan memuji pendeta. Gereja harus memuji Tuhan Yesus, bukan memuji majelis. Gereja harus memuji Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan kepada para pemimpin gereja. Biarlah Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Biarlah pujian kepada Tuhan itu luar biasa dan kita makin biasa saja. All for God, all for Jesus, all for the Holy Spirit, all for the Father, all glory for Him. Not for me, not for I, not for myself, because we are not God. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Kita adalah pelayan hamba-hamba Tuhan. Marilah saudara, kita ingat seperti pengajaran yang kita belajar dari perikop ini. Biarlah Tuhan Allah kita makin besar dan makin dipuji dan makin dimuliakan, dan biar kita makin siap melayani. Dan mari kita siap terus merendahkan diri untuk kemuliaannya. No competition, no jealousy, no envy,
no rivalry. All for Jesus, all for God, all for the Holy Spirit, all for the Father. The glory is only for Him. Tidak ada kompetisi, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada cemburu, tidak boleh ada saingan-saingan dan persaingan yang tidak sehat. Marilah kita jalankan pelayanan, pekerjaan, kehidupan, organisasi, gereja, sekolah, dan apa saja yang kita buat harus untuk Tuhan saja. Semua kemuliaan harus untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. All for God, all for Holy Spirit, all for Jesus. To Him alone be the glory forever and ever. Amin.